wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Amma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Allah takdirkan kita bertemu dalam rangka ibadah. Mudah-mudahan ibadah kita benar-benar diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmatullah wassalamuhu mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnahnya sampai besok di hari kiamat. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga kalinya kita lanjutkan pembacaan kitab Tauhid halaman 81, bab yang ke-21. Bunyi babnya sikap berlebihan terhadap kuburan orang-orang solih akan menjadikannya sebagai berhala yang disembah selain Allah. Itu babnya ya. Jadi beliau menulis bab khusus ini, sikap berlebihan terhadap kuburan orang-orang solih. Sikap berlebihan terhadap kuburan orang-orang solih itu akan menjadikan sebagai berhala. Gak terasa tapi ya. Jadi ini ditulis bab khusus akan menjadikan sebagai berhala yang disembah selain Allah. Jadi dirinya sudah menyembah kuburan tapi tidak terasa, hati nggak merasa kalau dirinya sudah terlalu jauh tersesat karena menjadikan kuburan orang-orang solih itu dijadikan berhala.
kemudian disembah. Jadi yang disembah tidak hanya Allah tapi juga menyembah kuburan. Ini tidak terasa. Imam Malik meriwayatkan dalam Al-Muwatta, di kitab hadis yang ditulis oleh Imam Malik namanya Al-Muwatta. Yang ditulis Imam Bukhari namanya Sahih Bukhari. Yang ditulis oleh Imam Muslim namanya Sahih Muslim. Yang ditulis oleh Imam Abi Dawud namanya Sunan Abi Dawud. Yang ditulis oleh panjenenganing pakar-pakar hadis yang lain termasuk Imam Turmudi, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam Al-Hakim, Imam Baihaqi, Imam At-Tabrani. Ini biasanya menggunakan kalimat sunan. Sunan Abi Dawud, Sunan Turmudi, itu biasanya menggunakan kalimat sunan. Kalau sunnatun sunnah, tapi kalau sunanun ini menjadi jamak taksir ikut wazan fu'alun. Jadi sunnah Rasul, hadis Rasul itu beliau menulisnya dengan sebutan sunan. Sunan Turmudi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abi Dawud pakai sunan. Nah di sini Imam Malik nama kitab hadis yang ditulis oleh beliau namanya kitab Al-Muwatta. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda. Yang pastiku nggak bersabda ya, tapi berdoa. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berdoa. Doanya gimana? Allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad. Istadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Dia. Betul yang dibaca waktunya ini ya? Ya. Apa terulang enggak ya? Betul ini ya. Allahumma ya Allah, la taj'al ampun dadosaken panjenengan ya Allah. Qabri ing kuburan ingsun watanan ing berhala. Yuk badu kang den ibadahi apa ya kuburan ingsun kang den dadekake berhala. Itu doa Nabi ya Allah, ampun ngantos kuburan kula jenengan dadosaken berhala yang diibadahi. Kalau sampai seperti itu, kalau itu yang terjadi, doa Nabi istadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'i masjidan. Maka kalau sampai terjadi kuburannya dijadikan berhala dan diibadahi, maka itulah menjadikan marahnya Allah yang luar biasa. Kalimatnya istadda ghadabullah, sangat dahsyat marahnya Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum yang menjadikan kuburannya para nabi sebagai masjid. Kemarin menjadikan kuburan sebagai masjid sudah dibaca ya. Jadi gak usah ngenteni dibangun masjid kayak masjid Mujahidin ini, enggak. Jeber sajadah, jeber surban, jeber sarung, terus sholat, maca Quran, sholawat, itu termasuk sudah mendirikan kuburnya para ahli kubur sebagai masjid. Maka itulah
menjadikan Allah sangat dan amat murka terhadap kaum yang menjadikan kuburan para ahli kubur sebagai, dan ini tidak hanya kuburnya para nabi, enggak ya, mungkin kuburannya para wali, mungkin terus kuburannya orang yang babat desa Wonosalam, mungkin gitu ya. Jadi nek sampai beribadah di sisi kuburan, itulah yang namanya mendirikan masjid atau menjadikan masjid di sisi kuburannya para nabi, atau menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Monggo dibaca lanjutannya, itu diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dengan sanadnya dari Sufyan dari Mansur bahwa berkenaan dengan ayat afara'aitumul lata wa uzza, terangkanlah kepadaku wahai kaum musyrikin tentang berhala yang kamu anggap sebagai anak perempuan Allah. Al-Lata dan Al-Uzza, An-Najm ayat 19. Di Al-Lata dan Al-Uzza itu dianggapnya oleh orang-orang musyrik adalah Tuhan anak perempuan Allah. Itu keyakinan mereka ya. Gimana? Jadi sebutan Lata, Uzza itu adalah nama berhala yang diyakini oleh mereka adalah anak perempuan Allah. Sama, Lata dianggap anak perempuan Allah, diyakini anak perempuan Allah, sehingga dibikin patung yang namanya patung Lata dan patung Uzza, karena itu anak perempuan Allah. Itu ya. Dalam surah An-Najm ayat yang ke-19, afara'aitumul lata wal uzza. Mujahid mengatakan Al-Lata adalah orang yang dahulunya mengadukkan tepung dengan air atau minyak untuk para jamaah haji. Setelah meninggal, mereka pun senantiasa mendatangi kuburannya. Bahasa kita ziarah kubur. Ya, itu bahasa kita. Lata juga seperti itu. Jadi dulu beliau itu punya pekerjaan yang luar biasa bagus ya, karena menjamin para jamaah haji dengan roti yang dibuatnya, yakni tepung dicampur dengan air atau dengan minyak, itu untuk dihidangkan para jamaah haji. Itu Mujahid mengatakan seperti itu. Di Al-Lata adalah orang yang dahulunya mengadukkan tepung dengan air atau minyak untuk para jamaah haji. Setelah meninggal, mereka itu ya orang-orang yang hidup bersamanya, kemudian Lata lebih dulu meninggal, kemudian mereka mungkin sahabat-sahabatnya, mungkin jamaahnya, mungkin murid-muridnya, mungkin langganan-langganannya, mungkin para jamaah haji yang pernah merasakan nikmatnya hidangan adonan tepung dengan air
atau minyak, kemudian dihidangkan oleh para jamaah haji. Para jamaah haji menikmati itu. Saat Lata sudah meninggal, maka para jamaah itu sering ziarah kuburnya. Itu ya. Itu bahayanya seperti itu. Nek ziarah arang-arang itu enggak seberapa ya. Tapi sampai menimbulkan keyakinan bahwa Lata ini anak perempuan Allah, ya musyrik sudah. Tapi asalnya seperti itu loh ya, kemusyrikan terhadap kuburan itu asalnya seperti itu, mengagumi seseorang, mengagungkan seseorang, menghormati seseorang, memuliakan seseorang yang dianggap punya sifat linwih ruh sak jeruning jeruning apa ya? Nek jeruning karah kan ya kayu ya. Jadi akhirnya terus setelah dia meninggal seringkali mereka berziarah ke kuburnya karena seringnya menjadikan kuburan Lata sebagai tempat ibadah atau mendirikan ibadah di sisi kuburannya atau mendirikan tempat ibadah di sisi kuburannya, akhirnya menganggapnya orang yang diziarahi itu yaitu tadi linwih. Bahasa pesantrennya punya karomah apa nih bahasanya? Yes, golongan bahasa-bahasa ngono iku. Dia mempunyai banyak berkah sehingga kalau ziarah ke kuburnya ngalap berkah. Ngalap berkah itu sudah menjadikan penghuni kubur itu sebagai sesembahan selain Allah. Itu kan tidak terasa. Tidak terasa. Demikian pula tafsir Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini ahli tafsir luar biasa ya. Jadi Ibnu Abbas ahli tafsir sahabat Nabi ini juga demikian pula. Sebagaimana dituturkan oleh Abul Jauzah, dia itu pada mulanya adalah orang yang mengadukkan tepung untuk para jamaah haji. Di pentafsiran Lata wal Uzza itu ya. Ini yang Lata itu seperti itu. Ayat surah An-Najm ayat 19 tadi, afara'aitumul Lata. Jadi Lata itu dijelaskan oleh ulama-ulama ahli tafsir termasuk Ibnu Abbas menjelaskan bahwa Lata itu dulunya saat masih hidup mempunyai pekerjaan ngadoni roti atau mengaduk tepung dengan air atau minyak untuk dihidangkan kepada para jamaah haji. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, ini riwayat dari Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur. Nah ini yang perlu digarisbawahi ya. La'ana wus nglaknat sapa Rasulullah panjenenganing utusaning Allah. Bahaya ya nek sampai mendapat laknatnya Rasul. Siapa yang dilaknat Rasul? Zairatil kubur, para ibu-ibu, para wanita sing ziarah kubur. Jadi wanita ziarah kubur itu gak oleh ganjaran, malah oleh laknat. Terus pundi? Nate ziarah kubur jenengan Bu?
Ya moga-moga Allah mengampuninya sehingga laknat Rasul dicabut. Ya. Ini hadis ya, yang meriwayatkan Ibnu Abbas yang terkenal tafsirnya ini. Masih kecil sudah ahli tafsir dia itu ya. Mungkin jenengan ingat saat khalifah yang kedua panjenenganing Umar bin Khattab. Itu saat sidang atau rapat mimpin sidang parlemen, apa parlemen ya? Para menteri itu diundang mengadakan sidang. Ternyata Umar bin Khattab nggawarek cilik jenenging Ibnu Abbas. Dulu awal-awal sudah sempat kita bahas itu. Terus menteri-menteri yang lain ngomong, lah nek arek cilik ngono aku ya duwe anak sakmono, putu aku ya duwe. Hanya apa kadek nggawarek ngono digawa nang nggoning sidang. Kadek sidange mungkin saat ini panas ya, masalahnya bahas bongkar pagar laut umpamane. Jadi laut yang dipager itu dibongkar. Terus oligarkine ngamuk, terus kantore diobong. Sadine malin bahas itu kan berat. Umpamane ngono iku. Ternyata saat itu diantaranya bahas ayat yang Allah firmankan, idza jaa nasrullahi wal fath. Saat bahas itu lho, idza jaa rikala wustumaka apa an-nasrullah, pertolonganing Allah, al-fathu yakni merdekanya negeri Mekah. Bahas iku, bahas ayat itu. Ulama-ulama saat itu, para menteri ning Abu Bakar saat itu ditanya beda jauh ya. Terus Umar terakhir nunjuk Ibnu Abbas, lakon Bas, piye nek pendapatmu, tafsirnya itu seperti apa? Kalau ayat ini jelas menunjukkan bahwa Rasul tidak lama lagi akan wafat, karena sudah selesai tugas Rasul. Idza jaa nasru, saat sudah datang pertolongan Allah, berarti selesai itu, karena selesai jelas Rasul wafat. Tafsirannya dan wedo dhewe sak gedung apa ya? Itu seperti itu. Kemampuannya Ibnu Abbas itu lho dawuh, Nabi ku lho ndongoni, Nabi ku lho dawuh, Nabi lho melaknat terhadap perempuan-perempuan yang ziarah kubur. Jadi ya gak ziarah kubur tok, ngeterno jenazah melok-melok nang kuburan, kan masalah atau ibu-ibu itu. Dulu sudah pernah dibahas ya, sebelum kitab ini sudah. Nah ini tentang bab ziarah kuburnya. Karpe Ramadan mungkin punya program ziarah kubur. Ini sudah mengkaji ilmunya. Nek kepingin dilaknat ya monggo. Nek kepingin selamat dari laknatnya Rasul ya mencari amalan ibadah yang jelas-jelas disunahkan atau dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nih ya. Pertama, Rasul melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur. Yang kedua, yang dilaknat Rasul adalah wal muttakhidina alaihal masajida wasyuruj. Yang kedua, Rasul melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai tempat ibadah. Itu juga dilaknat sama Rasul. Yang ketiga,
orang-orang yang memasang lampu nuk nggoning kuburan. Siapa sing masang lampu nuk kuburan ya? Enggak, ini kita baca hadis ya, mudah-mudahan enggak tersinggung. Nek protes ya protes nang Nabi ngono, wong sing dawuh Nabi. Diceritakan sama panjenenganing Ibnu Abbas yang ahli tafsir, mulai kecil sudah sangat alim tentang masalah tafsir. Sampai tafsiran itu tadi ya, idza jaa nasrullah itu tadi loh. Semua sahabat-sahabat yang lain ya sesuai dengan teks ayatnya. Telah datang pertolongan Allah berarti Makkah merdeka, dikuasai oleh Nabi. Semuanya seperti itu, tapi ternyata Ibnu Abbas enggak. Dan itu terbukti ya tidak lama kemudian. Ya memang Rasul wafat tidak lama kemudian setelah Fathu Makkah itu ya. Itulah Nabi ternyata telah melaknat wanita-wanita yang ziarah kubur. Satu, yang kedua, orang-orang yang menjadikan kuburan itu sebagai tempat ibadah. Yang ketiga, melaknat orang-orang yang masang lampu nuk nggoning kuburan. Jadi kuburan ini gak ada dipasang lampu. Nek sampean sing masang ya samang copot. Nek sampean gak masang sampean terus samang goleki sing masang jenengan dakwahi. Iku musyawarah sak kampung ya, sak kampung dikongkon tobat karena itu mendapat laknat itu loh. Sak kampung dikelompokno dikongkon tobat. Karena itu tiga itu adalah telah mendapat laknat dari Rasul. Rasul telah melaknatnya. Monggo dilanjut kandungan bab ini. Kandungan bab ini. 1. Tafsir berhala. Iya, apa tafsir berhala? Baca catatan kaki. Berhala ialah sesuatu yang diagungkan selain Allah, seperti kuburan, batu, pohon, dan sejenisnya. Atau dan lain-lain ya. Jadi apapun yang selain Allah itu kok diibadahi, diagungkan, dimuliakan, ya ini itu berarti sudah menjadikan sesembahan selain Allah, yaitu namanya berhala. Ya. Sama ya, orang mengagungkan majikannya karena ingat dulu itu lama sekali istilahnya cara Jawa uripe iku ketere-tere. Ada bahasa ketere-tere di sini? Ada. Iya. Jadi wis susah banget hidupnya. Terus ana wong sugih bagus. Terus kon kerja nggonku ya. Tak bayari. Kerja dibayari tapi nek bayari gelek diluwi. Akhirnya hidupnya mapan. Piyuh nang juragane iku mengagung-agungkan, bahaya le ya. Nek ingat jasanya kemudian mengucapkan terima kasih bagus, tapi sampai mentaatinya, sampai mengagungkan, wis pokoknya diperintah karo juragan, wis pokok diperintah apa wis taat, itu bahaya ya. Jadi taatnya juragan atau orang yang pernah menolongnya itu harus tidak bertentangan dengan syariat. Kalau bertentangan dengan syariat ya kita harus menolak. Atau misal waya Jumatan dikongkon blonjo, engko jam 12:30 kudu wis teko lho ya blonjone, aja sampai suwe-suwe. Lagi pas wayahe yen wis digawani catetan garek nyeleh tinggal Jumatan ngono gak apa-apa. Ya katik Jumatane apa jenenge blonjone waduh. Akhirnya gak iso Jumatan, itu gak boleh ditaati loh ya kayak gitu itu. Atau wayah Ramadan oleh kerja malah ditambahi, walaupun ongkosnya ditambahi, maksudnya lembur lah. Biasanya kerja sekesuk dikon kerja sedino, tapi bayarannya didobeli umpamanya.
Ya, itu tidak boleh taat ini gak kuat poso kula eman memang ketimbangane nyaur. Boleh ngomong begitu lho ya. Boleh ngomong. Kecuali kalau di rumah memang keadaannya wis gak ono sing diliwet. Kaya sing biyen keadaannya masih susah ya. Uripe masih kesulitan. Maka boleh kerja sampai membatalkan puasa nggak masalah. Memang kalau nggak kerja keluarganya apa ya istilahnya, corok basa kasare kaliren, rada alus titik kelaparan. Sing alus mana apa ya bahasanya? Ya ngono iku lah, niku boleh lho ya. Walaupun sampai 1 bulan penuh dia kerja karena pas bulan Ramadan itu keadaannya memang sulitnya luar biasa umpamanya lho ya. Umpamanya seperti itu maka boleh. Itu tadi ya, jadi tafsirnya berhala seperti itu. 2. Tafsir tentang ibadah. Nah, ibadah seperti apa? Monggo dibaca penjelasannya. Mengagungkan kuburan dengan dijadikan sebagai tempat melakukan ibadah adalah termasuk pengertian ibadah yang dilarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya, dilarang ya. Sing larang langsung Rasul sendiri. Rasul itu kan orang yang mendapatkan wahyu dan melakukan wahyu, pelaku wahyu untuk mencontohkan wahyu itu, cara mengamalkan wahyu kepada kita, kepada umatnya. Itu namanya ibadah. Jadi mengagungkan kuburan dengan dijadikan sebagai tempat melakukan ibadah. Mbuh ibadah apa ya? Nggone kono. Karena bentuk ibadah itu kan banyak. Baik ibadah itu mahdhoh atau ibadah ghairu mahdhoh. Apa ibadah mahdhoh ya? Itu sama-sama tidak boleh ya, itu sama-sama menjadikan kuburan sebagai berhala loh bisa. Atau ibadah ghairu mahdhoh sekalipun juga tidak boleh. Ibadah mahdhoh itu cara bahasa gampangnya itu hablun minallah, murni. Ya, ibadah kepada Allah sampai niate lillahi ta'ala. Terus cara ibadahnya sudah ditetapkan Allah. Ya nek salat maghrib iku telu, ya telu itu nggak boleh dikurangi, nggak boleh ditambah. Karena itu ibadah mahdhoh. Jadi salat itu adalah bentuk ibadah mahdhoh. Maka aturannya sudah ditetapkan sama Allah, dicontohkan sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Zakat itu juga ibadah mahdhoh karena sudah ditetapkan harus mencapai 1 nisab dan jatuh temponya sudah 1 tahun, maka harus dikeluarkan zakatnya, namanya zakat apa? Zakat mal. Terus zakat fitrah aturan mainnya sudah ditetapkan, waktunya sudah ditetapkan, terus jumlah yang harus dibayarkan juga sudah ditetapkan. Itu namanya beda karo sedekah. Sedekah bahkan kok sedekah iku tanggamu dhewe, istri dan anakmu pun termasuk nilainya sedekah. Ada di kewajiban kita untuk memberikan nafkah. Iya. Sedekah. Nek sedekah beda dengan zakat. Nek zakatnya itu mahdhoh, nek sedekahnya ghairu mahdhoh. Karena itu cenderung sosial. Nek sedekah iku masa wong zalim ya nglakoni. Iya. Masa wong fasik yang nglakoni. Masih wong munafik yang nglakoni. Itu lho ya. Tapi
Nek sing jenenge mahdho iku gak mesti nglakoni, gak mesti. Itu hablun minallah. Termasuk nang sawah macul, matun, daud, ngunduh duren, sing diki pesta ngono lho ya. Umpama nek diniati ibadah itu jadi ibadah itu ibadah ghairu mahdho. Turu diniati ibadah, maca doa, terus maca ayat kursi, maca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu binnas, Fatihah, terus akhiran surah Al-Baqarah umpamanya ya. Itu kan terus nek arep turu wudu dhisik kaya wudune wong arep salat. Jadi sempurna wudunya. Itu diniati ibadah jadi ibadah. Bangun tidur saat duduk kemudian berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Itu namanya ibadah. Itu ibadah ghairu. Tapi kadang-kadang ibadah ghairu mahdhoh itu bisa lebih penting daripada ibadah mahdhoh. Ada ya. Sekali tempo ada ibadah ghairu mahdhoh itu diutamakan dari ibadah mahdhoh. Contoh mlebu masjid wayah taklim ngene iki. Padahal ada ibadah mahdhoh namanya salat tahiyatul. Iki penting ngajine timbanganing salate tadi. Jadi nek kepingin salat sunah tahiyatul masjid tekone rada awal mang gitu ya. Jadi gurung dimulai ngaji ya kita ada kesempatan salat tahiyatul masjid. Tapi nek wis ngajine dimulai itu walaupun ngaji ini termasuk ghairu mahdhoh. Tapi karena ada dalil Rasul sabdakan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ya, jadi ibadah mahdhoh itu gampangane hablun minallah. Aturan ibadahnya sudah ditetapkan sama Allah dan dicontohkan Rasul. Enggak bisa kapien wong subuh gak 2 rakaat gawe 10 rakaat ya enggak boleh wong mahdhoh itu ya. Sudah ditetapkan aturannya, jumlahnya sudah ditetapkan 2 rakaat. Rumangsa dadi wong sholih terus subuhe ditambahi enggak boleh ya. Enggak boleh ya. Bolehnya hanya 2 itu. Kalau ingin nambah sebelum subuh namanya tahajud dan witir. Nah wis manjing subuh namanya qobliyatas subhi. Sebagian menyebut sholat fajar, tapi itu mahdhoh. Bentuk sholat sunnah, sholat wajib, semuanya itu mahdhoh karena aturan dan jumlahnya, tempatnya sudah ditetapkan sama Allah. Nah, ikut dilaksanakan nggone kuburan bahaya. Di antaranya orang itu menjadi musyrik atau menjadikan penghuni kubur sebagai patung untuk diibadahi dengan cara mengagungkan, memuliakan, mengingat jasa-jasanya. Ya. Jadi mengingat jasa-jasanya masuk gak onang kuburan boleh loh ya. Kita ingat jasa kedua orang tua kita langsung baca doa Allahumma gfirli dunubi, ya Allah ampunilah seluruh dosa-dosaku ya Allah, wali walidaya, dan ampunilah ya Allah seluruh dosa-dosa orang tuaku ya Allah, warhamhuma ya Allah, limpahkan rahmatmu kepada kedua orang tuaku ya Allah, kama rabbayani shaghira, seperti halnya kedua orang tuaku merawatku saat aku masih kecil. Itu gak usah nang kuburan gak popo. Nah, ono kesempatan sudah ngerti ilmu ziarah monggo. Seperti tadi, nek wong wadon dilaknat,
nek wong lanang gak dilaknat. Boleh wong lanang nang kuburan. Boleh. Kapan nang kuburan ya kapan ae, gak usah dinakno, gak usah menetapkan waktu. Karena Rasul kan tidak menetapkan malam Jumat, enggak toh? Enggak. Jadi tadi utawa nanti saya pulang dari sini lewati kuburan, logono saya mengucapkan assalamualaikum ya alal kubur minal muslimin wal muslimat, selesai kan? Ziarah kubur. Nek mlebu ya sandale dicopot. Lah kon diabet kok biayaan sandalmu kok copot, nek kecocok dadi gawe kakimu. Jadi ternyata kena kuburannya Wonosalam nggak beraturan. Maksudnya apa ya? Mosah masih itu loh. Nek kuburan ning pahlawan nang Jombang kan kau penceng nanti dalane mlaku iki nek gak sampai menginjakkan kaki di atas, kan nggak boleh menginjakkan kaki di atas makam itu kan nggak boleh. Ya ta. Itu nek wis dingalmoni kabeh gathik nggawa kembang. Ya. Tapi nek nggawa kembang iku roh nek ahli kubur itu disiksa. Kita kan nggak tahu. Utawa berarti kan mendoakan ahli kubur. Nek Nabi mencontohkan ya kita lakukan. Tapi Nabi mencontohkan karena Nabi tahu ahli kubur itu sedang disiksa. Lah mosok kita nang kuburan larang suudon sik nang ahli kubur disiksa. Kan kita nggak tahu. Kan kita tentunya ya harus husnudon ya. Nek husnudon orangnya baik-baik, tidak disiksa, terus pentingnya apa bunga itu? Ingat ya, saat Rasul ke kuburan terus melihat ahli kubur disiksa, terus ngambil pelapah kurma, manggaring kurma itu, terus dijadikan dua, ditancapkan di tempatnya orang yang sangat disiksa. Ada dua kuburan yang mendapat siksaan yang sangat pedih, terus satunya juga ditancapkan. Jadi pelapah kurma tadi dijadikan dua. Itu kan tahu persis Rasul kalau ahli kubur itu disiksa itu loh. Nah kita nggak tahu, masa arepe suudon kan haram hukumnya. Ya. Nah kita bawa kembang berarti kita sudah suudon ahli kuburnya itu disiksa. Na'udzubillahi min dzalik. Kan pelapah kurma apa mayangnya kurma itu kan kembangi kurma lah gampangane. Ini sudah manjing waktu malah iqamah Ustaz. Ampun. Iya. Kita tutup doa kafaratul dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.